Vincent Bob itu sebuah kolektif kreatif. Kita bikin sebuah acara musik, lebih tepatnya showcase musik. Tahun ini kemarin kita ngerjain kerjaan, kita collab sama Soundfest Jakarta. Kita kerjain di Solo, kita bikin konser gede di Solo, bikin festival di Solo. Visi pencapaiannya yang terbesar ke depan? Nyenengin orang banyak aja sih, nyenengin orang banyak, ngasih makan orang banyak, terus ngejalanin Lestari, yang dimana Lestari juga adalah buah dari Vincent Bob. Lestari adalah rumahnya Vincent Bob. Halo, Edward. Selamat siang. Sore. Oh iya, betul, sore. Udah sore kita. Buat lagi konsep apa ini? Lagi aman aja sih, nggak ada apa-apa. Lagi ngerjain kerjaan klien-klien aja. Nanti belum bikin apa-apa juga di Vincent Bob. Dan Sama lagi jagain warung aja dengan Lestari. banyak waktu di Surabaya, Bu. Minggu depan ke Jakarta lebih tepatnya. Tapi lagi-lagi di Surabaya semua. Lagi apa yang dikerjakan lagi banyak di Surabaya. Buat apa sih BNB ya, Beach and Bob, yang latar belakangnya, Om? Vincent Bob itu sebuah kolektif kreatif yang memang aku buat sama partnerku Gagah, dan di sana kita bikin sebuah acara musik, lebih tepatnya showcase musik dari teman-teman kita yang memang mereka pengen bikin showcase di Surabaya, pengen bikin konser di Surabaya. Kita mengakomodir dan membantu mereka untuk menjalankan showcase-nya di Surabaya. Terus kita juga bikin konser musik acara kita sendiri, acara Vincent Bob sendiri, yang memang betulnya memang kita jarang ya mainin banyak band. Kita lebih ke fokus ke show satu kali tayang, yang memang show bukan festival, tapi lebih ke show satu kali tayang, yang mungkin hanya bisa dilihat ya satu kali itu aja gitu. Jadi showcase musik yang memang satu kali doang, nggak ada kelanjutannya juga gitu. Kecuali kalau tour ya, kalau tour beda gitu. Kita juga ngerjain tour, tapi mostly apa yang dikerjakan sama Vincent Bob di Surabaya gitu. Dan posisi Beach and Bob, kamu memposisikan Beach and Bob di Surabaya gimana? Ya Di dunia hiburan ya? Kita ngelihat bahwa jarang ada teman-teman di kolektif yang bikin showcase musik yang memang satu kali tayang, lebih tepatnya begitu aja sih. Yang memang experience-nya itu beda kayak gitu-gitu, dan didapat apa yang dilihat itu beda sama nonton konser. Kayak misalkan artisnya A gitu, mereka nonton konser biasa gitu, ya udah kan formatnya kan sama aja, rundownnya juga sama, set lagunya juga sama. Kalau apa yang kita bikin mungkin akan berbeda gitu. Tapi kalau BNB sendiri juga kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar event kita sendiri, yaitu mengerjakan konser-konser musik yang lain, yaitu hanya sebagai klien aja gitu. Apa yang membedakan buat dengan yang lainnya? Itu tadi ya cuma bisa dilihat di Vincent Bob aja gitu. Terus untuk visi pencapaiannya yang terbesar ke depan? Nyenengin orang banyak aja sih, nyenengin orang banyak, ngasih makan orang banyak, terus ngejalanin Lestari, yang dimana Lestari juga adalah buah dari Vincent Bob.
Lestari adalah rumahnya Beats and Bob, makanya dua hal itu saling berkaitan. Jadi Beats and Bob sebagai Lestari sebagai rumahnya Beats and Bob juga menjadi tempat buat teman-teman yang tahu bahwa di anak-anak Beats and Bob itu memang mereka sehari-hari di Lestari, terus makanya visi kedepannya adalah jalanin Lestari aja. Pertama ya nyenengin orang dengan cara ya bikin acara show musik lagi gitu. Yang lain-lain yang dari yang sebelum-sebelumnya udah ya bikin lebih bagus, lebih baik gitu. Nah, untuk hal yang berkesan dari sekian banyak event, banyak banget, semuanya cukup memberikan kesan ya, karena proses mengerjakannya kan semua berbeda-beda gitu. Jadi kalau dibilang paling berkesan, semuanya cukup berkesan. Jadi karena prosesnya macam-macam, proses konser A, konser B, konser C itu kan beda-beda, dan semuanya ada kesannya sendiri-sendiri. Jadi kalau suruh milih kayaknya semuanya cukup menyenangkan gitu. Gitu aja sih. ini kamu sendiri untuk berpikir di Beats and Bob atau ada? Aku ada partner kan, sama Gagah yang memang jalan aku biasanya lebih ke konsep dan kreatif, Gagah lebih ke berhitung dan production dan yang lain-lain. Dan ya ada tim, ada anak-anak yang memang mereka ngantor di Beats and Bob sehari-hari gitu, mengerjakan Beats and Bob dan mengerjakan Lestari gitu. Dan bagaimana tanggapan dari warga Surabaya sendiri terhadap Beats and Bob? Menurut Edward? Ya mereka menerima dengan baik ya, aku rasa. Nyatanya ya Beats and Bob bisa jalan sampai sekarang gitu. Jadi itu perspektifnya memang lebih ke teman-teman yang menerima bagaimana gitu. Tapi kalau saya sih ngelihatnya ya cukup diterima dengan baik ya. Lebih banyak event di lokal Surabaya atau di luar Bud? Beats and Bob banyak di Surabaya. Memang secara faktanya memang lebih banyak di Surabaya karena kita base-nya di Surabaya kan. Gitu. Berarti di luar juga ada ya? Ada, kita tahun lalu 2 tahun lalu itu kita Jogja sama Jogja tahun lalu. Terus tahun ini kemarin kita ngerjain kerjaan, kita collab sama Soundfest Jakarta, kita kerjain di Solo, kita bikin konser gede di Solo, bikin festival di Solo. Tapi karena itu festival, karena memang kita punya partner ya, punya teman gitu yang kita bisa jalanin bareng. Terus habis gitu biasanya sih kalau luar kota itu memang permintaan si artis aja sih gitu, permintaan si artisnya. Dan dari Beats and Bob biasanya ada berapa orang sih Bud? Kita di Beats and Bob ada 7 orang. Sama ya ada satu konsultan teman kita juga yang memang dia sering kita jadikan tempat buat nanya apa jadi konsultan kita, dan dia juga owner dari rumah ini. Si basisnya dia di Jogja ya, si Mas Farid Stevi. Biasanya memang dia juga bantuin kita buat kalau kita mau bikin sesuatu gitu. Apa sih playlist yang selalu kamu dengerin? Random sih mas, nggak macam-macam. Yang sering banget ya kalau musikku kan lebih ke British gitu-gitu ya macam-macam sih. Tapi aku suka banyak musik gitu aja sih. Lebih berkarir di Surabaya sendiri atau di luar Surabaya Bud? Ya saya stay di Surabaya, jadi ya udah memilih kota ini ya untuk berkarir.
Oke, Mas Bud, Ya, makasih banyak ya, ya, atas sama-sama. waktunya ya. Terima kasih. Para TV, para terus-terusan, para get, wis, para terus.